Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan, nama saya Nadia Hasna Khairunisa, siswi dari kelas 8B dari Sekolah MTS Muhammadiyah 3 Kerjo. Dan perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah resensi dari buku fiksi yang berjudul Surau Al-Ghazali. Novel yang ingin saya resensikan ini berjudul Bait Surau. Buku ini memiliki tebal 192 halaman dan ditulis oleh Raka Wahyu. Buku ini berukuran 12,9 x 18,5 cm. Diterbitkan oleh Tu Sinergi Publisher di Jakarta Selatan pada bulan Januari 2012. Novel ini adalah hasil adaptasi dari film yang berjudul Bait Surau, yang disutradarai oleh Kuswara Sastra Permana, dan sang penulis adalah seorang pemerhati anak serta memiliki kegemaran berupa tulis menulis dan tentu saja membaca novel. Cerita ini berjalan dengan adanya Romi sebagai tokoh utama. Di dalam cerita, Romi digambarkan sebagai sosok yang pemarah dan sangat mencintai kehidupan dunia. Dan dengan membawa penyesalan dari yang ia perbuat yang lalu, ia pun pergi mencari ketenangan yang sebenarnya. Di samping itu, cerita ini sangat universal soal cinta dan religi, juga disertai pesan-pesan positif yang mudah diserap oleh para pembaca. Dan latar yang digunakan berupa desa yang terletak di sekitar pesisir pantai. Alurnya yang tenang cocok dengan kondisi pedesaan yang tentram, membuat hati para pembaca juga ikut terhanyut dalam ketenangan. Sayangnya, novel ini memiliki beberapa kosakata daerah yang mungkin ada beberapa pembaca yang kebingungan saat membaca cerita. Meski begitu, novel ini juga memiliki pesan-pesan positif penting yang berharga dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Namun, menurut saya, novel ini tidak hanya menceritakan tentang kisah perjalanan Romi saja. Namun, di novel ini juga menjelaskan untuk apa seorang manusia hidup dan dilahirkan. Di cerita dijelaskan bahwa manusia hidup dan dilahirkan untuk beribadah dengan taat pada Sang Pencipta, serta berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jadi, manusia itu hidup bukan untuk mengejar kehidupan dunia yang fana. Dan satu hal yang menarik dari novel ini adalah bagaimana cara sang penulis menyikapi tentang masa lalu. Masa lalu adalah milik masa kini. Masa lalu seburuk apapun itu adalah milik seseorang yang harus diterimanya dengan lapang dada. Dari yang saya jelaskan tadi, cerita ini cocok untuk pembaca yang menyukai cerita dengan alur yang tenang, bersifat religi, dan menginspirasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan dalam resensi kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.